Rashid, bisa dipanggil Pak Miftah. Saat ini Bapak sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini Bapak dan Ibu guru akan mengajak kalian semua untuk mengenal kebudayaan yang ada di daerah Papua. Sebelum lanjut ke materi kebudayaan yang ada di daerah Papua, simak dulu yuk perkenalan dari Ibu guru. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Rosalia Wisanawati. Anak-anak bisa panggil saya dengan sebutan Ibu Rosa. Perkenalkan, nama saya Alia Nadifa, bisa dipanggil Ibu Alia. Saya Nadia Rahma Utami, bisa dipanggil Ibu Nadia. Saya Rima Nur Faiza, bisa dipanggil Ibu Rima. Saya Ahnia Nadira Yulisa Putri, bisa dipanggil Ibu Nia. Halo anak-anak, di sini kami akan menjelaskan materi tentang kesenian yang berasal dari Papua, baik seni tari, seni musik maupun seni rupa. Lantas, di mana itu Provinsi Papua? Provinsi Papua terletak di bagian timur wilayah Indonesia. Mari kita lihat di peta. Di mana bagian timur? Di sebelah sini. Di sebelah sini merupakan bagian paling timur wilayah Indonesia. Walaupun wilayah Papua merupakan hutan belantara, namun kesenian di sana masih sangat terjaga. Di sini kita akan belajar bersama. Mari kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Rosalia Yusdianawati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pendidikan guru sekolah dasar. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai seni budaya dan prakarya di daerah Papua, yaitu seni rupa. Anak-anak semua tahu tidak apa itu seni rupa? Ya, betul sekali anak-anak. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni yang dapat dilihat dan dapat dirasakan dengan rabaan. Nah, anak-anak semua, nih Ibu akan bertanya, apa saja sih seni rupa yang ada di daerah Papua? Ya, betul sekali anak-anak. Banyak sekali seni rupa di daerah Papua. Contohnya, kerajinan noken, kerajinan rok rumbai, kerajinan mahkota khas Papua, kerajinan miniatur rumahan, dan masih banyak yang lainnya ya anak-anak. Dan di video ini Ibu akan menjelaskan mengenai seni rupa, yaitu kerajinan mahkota khas Papua. Tetap simak terus video ini ya anak-anak. Nah, kali ini Ibu akan membuat keterampilan karya seni rupa khas Papua, yaitu mahkota khas Papua. Alat dan bahan apa saja nih anak-anak, dan bagaimana cara pembuatannya? Tetap simak video ini ya anak-anak. Nah, alat dan bahan yang diperlukan ya anak-anak, ada lem fox, ada lakban hitam, ada kerang bekel, ada karet gelang, ada gunting, ada pita, ada manik-manik. Di sini Ibu menggunakan manik-manik berwarna merah dan orange ya anak-anak. Ada double tip dan ada bulu. Anak-anak bisa menggunakan bulu ayam atau kemonceng ya anak-anak. Nah, kali ini bagaimana nih anak-anak cara pembuatannya? Ya, cara pembuatannya yaitu ya anak-anak, ini pita dengan lem double tip, rekatkan kepada pita ya, seperti ini ya anak-anak. Nah, setelah itu tempelkan pita yang sudah di double tip ke lakban hitam ya anak-anak. Nah, ke lakban hitam ya anak di tepi, bagian tepi ya anak-anak. Nah, seperti ini ya Nana. Nah, tempelkan ya di bagian tepi seperti ini ya. Nah, setelah itu,
usahakan secara rapih ya anak-anak. Nah, seperti ini ya anak-anak. Setelah semua sudah selesai secara rapi, nah, bentangkan ya anak-anak. Setelah itu, nah, begini ya anak-anak. Selanjutnya, tempelkan bulu-bulu ke lakban hitamnya. Nah, seperti ini ya anak-anak. Itu ya anak-anak. Setelah semua ditempelkan bulunya ke lakban hitam, lalu belakangnya pun ditutup dengan lakban hitam. Jadi seperti ini ya anak-anak. Depannya seperti ini, belakangnya seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya, nah, tempelkan manik-manik ke bagian pitanya ya anak-anak. Nah, menggunakan lem fox ya anak-anak. Nah, secara rapih ya anak-anak, tegak lurus. Setelah semua terpasang dari ujung sini, manik-maniknya sampai ujung sini, nah, lalu tempelkan kerang bekel ke bagian lakban hitamnya. Nah, di sebelah sini ya anak-anak, di bagian hitamnya. Setelah ditempelkan sampai ujungnya ya anak-anak. Setelah itu, selanjutnya ya anak-anak, pasang karet gelang di sebelah sisi di pinggirnya. Nah, lalu rekatkan menggunakan double tip, dan lalu sisi satunya lagi. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, sudah jadi anak-anak kerajinan khas Papua. Selamat mencoba anak-anak. Pesan ibu ya anak-anak, kita sebagai generasi muda tetap jaga dan lestarikan karya seni rupa di Indonesia. Pada video sebelumnya, Ibu Rosa telah menjelaskan dan mempraktekkan seni rupa yang ada di daerah Papua, yaitu mahkota. Dan di sini Bapak akan membuat kerajinan yang ada di daerah Papua, yaitu rok rumbai. Rok rumbai merupakan pakaian adat yang ada di daerah Papua yang digunakan oleh para wanita. Rok rumbai tersebut terbuat dari sagu kering yang sudah disusun. Biasanya rok rumbai tersebut digunakan untuk menutupi bagian bawah tubuh mereka. Langsung saja di sini Bapak akan mempraktekkan bagaimana cara membuat rok rumbai. Untuk alat dan bahannya, yang pertama itu ada tali rafia, kemudian ada gunting, ada sisir, dan yang terakhir itu ada peniti. Untuk langkah yang pertama, kita gunting terlebih dahulu tali rafia tersebut sesuai yang diinginkan. Setelah selesai memotong tali rafia tersebut, kemudian tali tersebut diikat seperti mengikat tali simpul. Setelah selesai mengikat tali rafia tersebut, kemudian langkah selanjutnya yaitu tali rafia tersebut disisir atau bisa menggunakan peniti. Disisir hingga banyak.
anak soleh-solehku yang sehat dan ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu yakin kalian semua pasti baik-baik saja. Nah, kalian sudah siap belum dengan pembelajaran hari ini? Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada kalian. Apakah kalian sudah mengetahui tarian yang berasal dari Papua? Kalau belum, mari kita pelajari bersama-sama. Tarian yang berasal dari Papua. Ciri-ciri tari yang berasal dari Papua yang pertama, pada gerakan tari banyak menggunakan gerakan kaki, seperti melangkah, hentakan kaki, dan melompat. Yang kedua, gerakannya cenderung lebih energik dan bersemangat. Yang ketiga, tempo gerakan cenderung lebih cepat dan dinamis. Yang berikutnya ada contoh-contoh tarian yang berasal dari Papua. Yang pertama ada tari Sajojo. Yang kedua, tari Yospan. Yang ketiga, tari perang. Dan yang keempat, tari Swangi. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi terkait tentang tarian Sajojo. Tari Sajojo merupakan tari yang berasal dari daerah Papua. Tarian ini biasa ditampilkan di berbagai acara. Tarian ini dapat dilakukan oleh berbagai kalangan karena termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan. Nama tari Sajojo ini berasal dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Sajojo, yang memiliki makna seorang perempuan cantik dari desa yang sangat disayangi oleh kedua orang tua berikut para laki-laki desa. Gerakan pada tarian Sajojo terdiri dari gerakan melompat, melangkah ke depan, ke belakang, ke kanan maupun ke kiri, dengan ritme dan ketegasan gerakannya agar terlihat lebih kompak. Untuk kostum biasanya menggunakan pakaian khas tradisional Papua yang terbuat dari akar atau daun. Namun dengan seiring berkembangnya waktu sudah dapat dikreasikan. Penari juga menggunakan aksesoris seperti penutup kepala, kalung, maupun lukisan tubuh bercorak khas Papua. Berikut akan Ibu peragakan contoh dari gerakan tarian Sajojo. Selamat menyaksikan!
tari Sajojo menggambarkan rasa semangat, kebersamaan, serta keceriaan. Tarian ini diilustrasikan dengan adanya perempuan cantik yang dikelilingi oleh laki-laki yang tampan dan pemberani. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan selalu walafiat ya. Coba siapa yang sudah sarapan, acungkan jarinya. Hebat. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, usahakan untuk sarapan terlebih dahulu ya, supaya kita lebih konsentrasi lagi ketika belajar. Masih semangat kan? Buat menambah semangat kita, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ikutin ya, tepuk semangat. 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 Anak-anak, hari ini Ibu akan mendongeng salah satu dongeng yang berasal dari daerah Papua. Dongeng apa itu? Yaitu dongeng yang berjudul Asal Usul Pulau Irian. Dengarkan ya. Asal Usul Pulau Irian. Dahulu kala, di desa Sopen, Kabupaten Biak Numfor, ada sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak. Salah satunya yang bernama Manana Makardi. Namun, sekujur tubuh Manana Makardi terkena penyakit tipis dan bau yang sangat menyengat. Karena hal itu, Manana Makardi tidak memiliki teman. Bahkan, Manana Makardi diusir dari rumah. Manana Makardi sangat sedih, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain selain pergi dari rumah. Akhirnya, Manana Makardi pergi ke arah timur sampai menemukan sebuah pantai. Di pantai itu, ia menemukan sebuah perahu yang sedang terdampar. Akhirnya, dia menggunakan perahu itu untuk menyeberangi lautan. Sampainya, dia melihat ada sebuah pulau di mana terdapat banyak pohon sagu dan pohon kelapa. Dan dia memutuskan untuk tinggal di pulau itu. Setiap hari, Manana Makardi memakur sagu sampai menjadi tepung sagu. Dari tepung sagu inilah ia menjadikannya sebagai makanan. Selain memakur sagu, Manana Makardi juga menyadap nira kelapa. Suatu sore, Manana Makardi terkejut lantaran bambu untuk menyadap air nira kelapa tiba-tiba kosong. Ia kesal sekali. Akhirnya malam harinya, Manana Makardi memanjat pohon kelapa dan duduk di atas pohon kelapa untuk menunggu pencuri air nira kelapanya. Namun, hingga larut malam, si pencuri tak kunjung datang. Saat menjelang pagi, ketika ia berpura-pura tertidur di pohon kelapa, sesuatu yang bersinar datang menghampirinya. Melihat itu, ia langsung menangkapnya. "Siapa kau?" ucap Manana Makardi. "Aku adalah Sampan, si bintang pagi. Tolong lepaskan aku, matahari akan terbit," kata Sampan. Manana Makardi pun menjawab, "Tidak bisa. Jika kau ingin aku lepaskan, kau harus berjanji untuk mengabulkan permintaanku." Sang bintang pun menjawab, "Sebutkan saja, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tolong sembuhkan penyakitku dan berikan aku istri yang cantik," kata Manana Makardi. Sampan bersedia mengabulkan permintaannya dengan menyarankan untuk pergi ke pantai yang banyak ditumbuhi dengan bintang got. Jika ada gadis yang dihendaki tengah mandi di pantai, lepaskanlah, lalu lempar satu bintang gur. Niscaya gadis itu akan menjadi istrimu, kata bintang itu. Manana Makardi melaksanakan saran Sampan. Ia menuju pantai yang penuh dengan pohon bintang gur. Di pantai itu, ia juga banyak melihat gadis-gadis yang sedang mandi. Namun, ia tidak tertarik sama sekali.
Lalu pada suatu sore, Manana Makardi melihat seorang gadis berwajah yang sangat cantik yang tengah mandi di pantai. Karena terpesona, ia lantas memanjat pohon pitanggur dan melemparkan buah pitanggur itu kepada gadis tersebut. Gadis cantik itu bernama Insoraki, putri kepala suku kampung Meopundi. Ia membuang jauh pitanggur, tetapi buah itu tetap kembali padanya. Tidak beberapa lama, Insoraki mengalami kejadian yang sangat mengejutkan. Perutnya membesar seperti orang hamil. Orang tua dan segenap warga kampung Meopundi menjadi gempar dan terheran-heran. Bagaimana mungkin Insoraki yang belum bersuami itu bisa hamil? Mereka juga tidak percaya, sebab Insoraki dikenal gadis yang baik dan sopan. Selang 9 bulan kemudian, Insoraki melahirkan seorang bayi laki-laki. Insoraki menggelar pesta dan memberikan nama bayinya itu adalah Konori. Manana Makardi datang menghadiri pesta tersebut. Ketika mendapati Manana Makardi, bayi Konori tiba-tiba berteriak kencang. "Ayah, ayah, ayah!" kata Konori. Orang-orang di sana semakin terkejut melihat Konori yang menyebut bahwa lelaki berpenyakit kudis di seluruh tubuh itu adalah ayahnya. Manana Makardi akhirnya menetap di kampung Meopundi. Namun, kepala suku dan warga meninggalkan kampung mereka karena tidak tahan mencium bau busuk dari tubuh Manana Makardi. Kampung Meopundi pun akhirnya sepi dan hanya dihuni oleh Manana Makardi, Insoraki, dan Konori. Manana Makardi merasa sedih mendapati kenyataan itu. Ia pun menagih janji sampan. Dari sampan ia mendapat petunjuk untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Manana Makardi lalu membakar kayu-kayu kering dan Insoraki bingung dengan perbuatan suaminya itu. "Untuk apa kau membakar kayu-kayu ini, suamiku?" kata Insoraki. "Tenang dan menjauhlah, kau akan melihatnya, nak," jawab Manana Makardi. Setelah api membesar, ia pun lewat di tengah api yang besar menyala-nyala. Ajaib! Manana Makardi keluar dari kobaran api dengan tubuh yang bersih dari penyakit kudisnya itu. Wajahnya pun sangat tampan. Insoraki takjub dan bahagia melihat perubahan suaminya. Manana Makardi lantas mengajak anak dan istrinya untuk mengarungi lautan yang luas. Mereka mendarat di Pulau Mumford, tepatnya di Mandori. Manana Makardi dengan anak dan istrinya memutuskan untuk berdiam di tempat itu. Cuaca Mandori di pagi hari sangat dingin dan diselimuti kabut tebal. Namun ketika matahari terbit, udara menjadi hangat dan kemudian menjadi panas. Ketika mendapati cuaca yang panas, Konori berteriak memanggil ayahnya. "Ayah, Irian, Irian!" ucap Konori. Sejak saat itu, wilayah daratan yang luas di seberang Mandori disebut dengan nama Irian. Pesan moral dari dongeng ini adalah janganlah melupakan asal-usul kita. Meskipun suatu saat telah sukses di negeri orang, ingatlah Indonesia adalah tanah kelahiran kita. Selain dari itu, jangan karena kekurangan orang lain kita menyakiti orang tersebut. Bayangkan jika kondisi itu terjadi pada diri kita. Nah, anak-anak, tadi adalah dongeng yang berasal dari daerah Papua yang berjudul Asal-Usul Pulau Irian. Selanjutnya, anak-anak akan belajar lagi mengenai kebudayaan-kebudayaan lain yang berasal dari daerah Papua. Tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Dadah! Halo
anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang alat musik tradisional yang berasal dari Papua. Lalu, apa itu alat musik tradisional? Betul sekali, alat musik tradisional merupakan alat musik yang berasal dari daerah tertentu. Biasanya alat musik ini digunakan sebagai ciri khas di daerah tersebut. Lantas, bagaimana ciri khas alat musik Papua? Alat musik Papua memiliki ciri khas dengan musik yang bertemakan kegembiraan dan keceriaan. Alat musik Papua biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat serta tarian-tariannya. Lalu, apa saja alat musik yang berasal dari Papua itu? Mari kita belajar bersama. Yang pertama adalah tifa. Kalian dapat melihat tifa di sebelah sini. Tifa merupakan kendang yang berasal dari Papua. Cara memainkannya pun sama, dengan cara dipukul. Yang kedua adalah triton. Wah, ternyata triton terbuat dari kerang yang besar. Cara memainkan triton dengan cara ditiup. Yang ketiga adalah pikon. Pikon terbuat dari bambu. Pikon biasanya dimainkan oleh orang laki-laki setelah mereka bekerja seharian atau saat mereka beristirahat di rumah Honai. Wah, unik sekali ya alat musik Papua itu. Ibu punya satu video tentang salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Papua. Mari kita lihat. Jika di video sebelumnya, Ibu Rima telah menjelaskan kepada kalian tentang alat musik yang ada di daerah Papua, maka sekarang Ibu Nia akan menjelaskan kepada kalian lagu daerah Papua. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa saja sih lagu daerah Papua itu? Lagu daerah Papua itu antara lain seperti Apuse, Sajojo, dan Yamko. Tapi di sini Ibu hanya akan menjelaskan salah satu lagu ya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo merupakan lagu dari daerah Papua yang memiliki tempo cepat. Lagu ini berkisah tentang seorang perempuan cantik dari desa yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Namun, konon katanya perempuan cantik ini juga disenangi oleh para lelaki di desa loh. Wah, pasti cantik sekali ya perempuan ini. Nah, kira-kira kalian tahu tidak ya lagu Sajojo itu seperti apa? Jika belum tahu, mari kita lihat video berikutnya. Sajojo yung monang pomi sa bapanas sa muna
Samuna muna muna keke. Sajojo, sajojo, yumonang pomi sabab panas. Samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Kusurai kusase, rai 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 rai. Kusurai kusase, rai 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 rai. Inamko ikime yasore yasasore. Inamko ikime yasore yasasore. Sajojo, sajojo, yumonang pomi sabab panas. Samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Sajojo, sajojo, yumonang pomi sabab panas. Samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Kusurai kusase, rai 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 rai. Kusurai kusase, rai 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 rai. Inamko ikime esore esasore. Inamko ikime esore esasore. Nah, kiranya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi lagu daerah. Bagaimana? Seru kan pembelajaran kali ini? Dari semua pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, kiranya dapat memberikan informasi kepada anak-anak semua, khususnya anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar mengenai keberagaman seni budaya yang ada di Indonesia. Khususnya seni budaya yang ada di daerah Papua. Harapan Ibu, semoga kalian sebagai anak-anak bangsa dapat melestarikan seni kebudayaan yang ada di Indonesia, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Di akhir video kali ini, Ibu Nia mewakili Bapak dan Ibu guru lainnya memohon maaf kepada kalian semua apabila dalam video pembelajaran kali ini masih banyak kekurangan. Dan tak lupa, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau belajar mengenai kesenian daerah. Kiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi